Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asifa Nur Burhana dari kelas C4 AKR Program Studi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas dua soal terkait dengan akuntansi perpajakan tentang beban dibayar di muka. Soal yang pertama, PT Mochi telah membayar jasa audit kepada kantor akuntan Public Agent dan rekan sebesar 20 juta rupiah. Hitunglah PPh 23 yang dipotong oleh PT Mochi dan PPN yang dibayar PT Mochi, serta ayat jurnal untuk KAP Adsen dan rekan atas transaksi tersebut. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama kita harus mengetahui berapa besar PPh 23 yang dipotong oleh PT Mochi. PPh 23 itu didapatkan dari tarif PPh 23 dikalikan dengan jumlah yang telah dibayarkan kepada kantor KAP. Nah, PPh 23 sama dengan 2% dikalikan dengan 20 juta, yaitu hasilnya adalah 400.000. Kemudian, untuk mengetahui PPN yang dibayar PT Mochi, kita harus mengalihkan tarif PPN pada tahun 2011 dikalikan dengan jumlah yang telah dibayarkan kepada KAP, yaitu 10% dikalikan dengan 20 juta diperoleh hasil sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal bagi PT Mochi yaitu di sisi debit terdapat biaya jasa akuntan sebesar 20 juta, kemudian PPN masukan juga berada di sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk yang di sisi kredit itu ada utang PPh 23 dan juga kas atau bank sebesar masing-masing 400.000 dan juga 21.600.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal bagi KAP Adsen dan rekan, yaitu pada sisi debit itu ada kas atau bank sebesar 21.600.000, kemudian PPh dibayar di muka sebesar 400.000. Nah, kemudian untuk di sisi kreditnya itu ada PPN keluaran sebesar 2 juta rupiah, kemudian ada pendapatan jasa di sisi kredit juga sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu diketahui SPT tahun 2011 penghasilan neto dari usaha sebesar 100 juta rupiah, kemudian laba penjualan aset sebesar 100 juta rupiah, PPh yang dibayarkan sendiri itu sebesar 5 juta rupiah. Hitunglah angsuran pasal 25 untuk tahun 2012. Nah, kita harus mengetahui dulu, kita hitung dulu total penghasilan neto yang diperoleh dari penghasilan neto usaha ditambah dengan laba penjualan aset, yaitu 100 juta rupiah ditambah dengan 100 juta rupiah, diperoleh hasil 200 juta rupiah. Nah, kemudian penghasilan kena pajak itu kita menghitung penghasilan kena pajak diperoleh dari total penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Itu apabila diasumsikan wajib pajak itu belum menikah. Jadi, total penghasilan neto sebesar 200 juta dikurangi dengan PTKP sebesar PTKP pada saat itu sebesar 15.840 sama dengan 1.800. Nah, kemudian kita harus menghitung penghasilan kena pajaknya terlebih dahulu. Nah, penghasilan kena pajak ini diperoleh dari total penghasilan neto dikurangi dengan PTKP pada saat itu, yaitu tahun 2011. Nah, di sini diasumsikan bahwa wajib pajak itu belum menikah. Jadi, 200 juta rupiah, yaitu total penghasilan neto dikurangi dengan PTKP pada saat itu sebesar 15.840. Kemudian hasilnya yaitu 184.160.000 rupiah. Kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 184 juta rupiah. Kemudian perhitungan PPh terutang pada 2011 yaitu yang pertama itu 5% dikalikan 50 juta rupiah diperoleh hasil 2.500.000. Nah, kemudian yang 15% itu dikalikan dengan 134 juta, diperoleh hasil 20.100.000 rupiah. Kemudian
total PPh terutang yaitu sebesar 22.600.000. Nah, kemudian kita langsung menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2012. Diperoleh dari PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan PPh yang telah dibayarkan dibagi dengan 12. Tadi kan PPh terutang tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp22.600.000. Kemudian dikurangi dengan PPh yang telah dibayarkan sendiri sebesar 5 juta, kemudian dibagi 12. Nah, diperoleh 17.600.000 dibagi 12, maka hasilnya Rp1.466.667 per bulan. Jadi, angsuran PPh pasal 25 tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.466.667 per bulan.